Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 2 Maret 2022, teman-teman. Saya akan membahas untuk saham dan IHSG. Ya, teman-teman, hari ini IHSG-nya terkoreksi 0,76% ke 6.868,402, turunnya 53,039. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati kalau ditawari titip dana trading atas nama Surya MS Trade, baik di WhatsApp, Telegram, ataupun TikTok, Facebook ya teman-teman. Saya tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ingat teman-teman, lebih baik teman-teman belajar trading sendiri. Jadi kalau misalkan mau untung juga untung sendiri seperti itu, mau rugi-rugi sendiri. Jadi rugi nggak menyalahkan orang, untung juga dinikmati sendiri kan seperti itu. Jadi jangan pernah tergoda tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade seperti itu. Oke teman-teman, perang harga komo beterbangan. Apakah teman-teman masih berani untuk membeli saham-saham komo yang saat ini cenderung masih ngegas terus ya teman-teman? Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya. Tadi untuk IHSG-nya udah saya sampaikan bahwa untuk IHSG saat ini udah tembus di supportnya ya teman-teman. Ya, ini adalah supportnya dari IHSG di sekitar 6.887. Dia break support dari ini, support berikutnya ada di 38 retracement teman-teman, yaitu di 6.818 di sini. Ya, perhatikan ya, itu support berikutnya. Tapi sepanjang misalkan di 38 dia mantul lagi, sebenarnya tren dari IHSG ini cukup terjaga seperti itu ya teman-teman. Nah, kondisi dari IHSG ini teman-teman bisa turun seperti ini biasanya kan terjadi karena saham-saham utama penggerak atau saham-saham market cap tinggi dia juga dalam pergerakan yang signifikan turunnya tentu seperti itu. Kita akan lihat dulu saham market cap tinggi. Kita bisa melihat di sini memang mostly ini 10 besar saham market cap tinggi, dia merah semua teman-teman, BCA, BRI teman-teman ya, terus kemudian Arto, Astra ya, Arto ini merah sendiri aja terasa IHSG-nya berat ya teman-teman, terus kemudian BNI juga turun ya teman-teman, yang naik hanya Bian, saham batubara. Saya kembali ke sini lagi market cap, terus kemudian di bawah ada United Sector masih naik sedikit, saham-saham terkait komoditas seperti itu. Di bawah ada MDKA. MDKA ini berkebalikan dengan Antam biasanya kan. Nanti kita cek ya teman-teman. Oke, terus teman-teman kalau kita lihat di sini teman-teman, ini saham komoditas. Ya, harga komoditas terbang, sahamnya juga terbang. Ya, kenapa sih kira-kira kok saham-saham komoditas terbang? Jadi kalau teman-teman tahu komoditas itu kan harga barang komoditas itu seperti minyak ya teman-teman, terus apalagi minyak, terus batu bara, bahan bakar energi seperti itu ya. Ada minyak, ada batu bara, kemudian ada sumber energi yang lain, termasuk pula CPO. Jadi banyak yang nanya, Pak kenapa CPO kok ikut terbang seperti itu. Jadi CPO ini kan sebenarnya juga menjadi campuran dari bahan bakar biodiesel ya teman-teman. Jadi ketika harga minyak naik, biasanya coal juga naik, terus kemudian gas juga naik, dan biodiesel juga naik. Nah biodiesel kan bagian bahannya adalah dari CPO. Jadi wajar kalau CPO juga harganya naik. Sebelum ada perang kemarin sebenarnya tren dari CPO juga udah mulai masih naik ya seperti itu teman-teman. Kita bisa ngeliat sahamnya juga cukup oke pergerakannya, apalagi dengan kondisi perang seperti ini, maka perang Rusia Ukraina ya teman-teman, maka komoditas juga ikut bergejolak. Walaupun kadang sebenarnya ya mungkin itu masih euforia orang aja. Oh ini perang seperti ini minyak naik, kita borong harga minyak, kita beli saham-saham energi. Padahal sebenarnya saham-saham yang terkait yang ada di Indonesia terkait komoditas nih kadang juga belum ada hubungannya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu ada hubungannya langsung atau enggak. Tapi biasanya memang di saham namanya euforia itu kadang terjadi teman-teman. Nah kira-kira berani nggak membeli saham-saham tersebut, atau
Kira-kira apakah masih akan lanjut ya teman-teman? Nah, jujur saya sendiri sebenarnya saat ini dalam kondisi masih ini ya. Maksudnya begini, kalau kondisi saham naik karena satu tren yang fundamental, satu tren yang biasanya kalau terkait fundamental itu kan naiknya kenceng kan, naiknya lama seperti itu. Bukan naik sesaat, turun sesaat seperti itu. Tapi kalau kenaikan karena terjadi sesuatu hal yang sebelumnya stabil, kan misalkan harga minyak sebelumnya stabil, begitu ada peperangan ini tiba-tiba nggak stabil seperti itu. Nggak stabil karena mungkin orang berpikir bahwa mungkin pasokan minyak akan berkurang sehingga energi lain diperlukan, batu bara diperlukan, kemudian gas dan lain-lain termasuk CPO, bahan bakar, bahan utamanya, bahan campurannya biodiesel seperti itu. Orang berasumsi mungkin akan keseret naik harga komoditas ya. Tapi ya itu tadi sebenarnya apakah benar langsung seperti itu? Saya sendiri juga saat ini sebenarnya dalam masa wait and see. Jadi jujur untuk ketika ditanya harga komo terbang, apakah masih berani beli? Jujur kalau saya modenya masih sama teman-teman. Ini banyak yang nanya, Pak saya bingung nih sebaiknya membeli atau take profit. Maksudnya membeli, saya nambah beli atau saya mulai waspada untuk take profit. Saya jujur ini malah justru nggak positioning pada saham-saham yang pergerakannya luar biasa. Luar biasa itu maksudnya di luar kebiasaan teman-teman ya. Kebiasaannya naiknya pelan seperti itu karena memang tren fundamental, memang tren fundamental itu biasanya memang naik tapi pelan seperti itu, bukan naik terus tiba-tiba naik terus tiba-tiba turun seperti itu. Kalau saham-saham yang terkait news yang ya mungkin seperti berita perang tadi ya, tiba-tiba harga minyak naik, tapi kita juga nggak tahu kan kapan perang akan selesai seperti itu. Jadi daripada bermain dalam ketidakpastian, kalau saya sendiri yang pertama, kalau saya nggak pasti, biasanya saya akan hold. Maksud saya akan berdiam untuk melihat. Tetapi kalau misalkan saya benar-benar udah gatal untuk positioning, misal pun mau positioning saya juga nggak banyak. Saya tetap tahan diri, posisi saya juga nggak begitu banyak di era volatilitas dan kondisi ya peperangan seperti inilah, maksudnya perang Rusia dan Ukraina seperti ini. Karena saya nggak tahu kapan akan selesai seperti itu. Dan kondisi di Indonesia minggu ini sendiri juga bursanya kan Senin libur, Selasa masuk, Rebo, Kamis libur lagi. Jadi mau positioning juga nanggung, cuman sehari 2 hari seperti itu ya. Jadi dari dulu memang saya tipikalnya adalah lebih suka pada saham-saham yang saya hafal. Saya hafal tuh ya minimal kalau dia bergerak dalam rentang yang cukup terbaca, saya lebih suka ketika dia berada di support seperti itu. Jadi memang selalu saya usahakan untuk membeli di support ya. Apapun teman-teman, saham-saham yang pada kondisi apapun, mau di yang uptrend, mau yang sideways, mau yang downtrend, saya akan saya usahakan membeli di supportnya. Ketika saham itu uptrend, saya akan membelinya di retracement-nya sebagai supportnya, dan ketika dia downtrend, saya akan memantau supportnya jebol nggak, dan dari support itu dia mantul nggak. Kalau misalkan dia mantul, ya nanti kita lihat resistannya kuat atau enggak. Kalau saham-saham sideways, tetap sama teman-teman. Untuk bisa trading di saham sideways, kita mesti membelinya di support. Karena zaman sekarang mencari breakout itu agak susah, seperti itu ya. Oke teman-teman. Jadi hari ini intinya IHSG terkoreksi ya. IHSG terkoreksi tembus support, dan tentu saham-saham pendukungnya juga banyak yang terkoreksi juga ya teman-teman. Sektor-sektor yang masih bagus tuh saya lihat adalah memang yang terkait komoditas teman-teman. Beberapa saham yang cenderung masih naik adalah maksudnya ada perlawanan Medco Elsa, itu saham komoditas. Saham sawit ada Astra Agrolestari, LSIP, SIM, Gosco sepertinya turun, SSMS juga teman-teman. Terus kemarin terus ini ya saham batubara walaupun saya lihat banyak yang retrace, tapi sektor ini masih sangat menarik teman-teman. Saya masih sangat tertarik, dan memang sebenarnya dari awal kemarin saham ini memang saham sektor batubara ini memang saham yang saya sukain. Seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi adalah sekilas bahasan tentang sektor ya. Secara umum saat ini nih banyak sekali saham yang retrace. Ini kita lihat dari sektor keuangan ya teman-teman. Bisa ngelihat teman-teman juga lihat BNI juga masih cenderung retrace. Sekarang bahkan dia jebol supportnya.
Ini mesti waspada ya teman-teman, karena saat terbaiknya membeli adalah di support berikutnya, yaitu di 7.560 ya. Bank Mandiri juga masih sama walaupun mulai ada perlawanan seperti itu ya. Ini wajar teman-teman, karena koreksi-koreksi ini saham-saham perbankan ini kan uptrend semua ya. Jadi saham uptrend tuh teman-teman perhatikan di 38 ya. 38 ini jebol nggak? Kalau 38 nggak jebol atau mantul dari situ, biasanya trennya masih akan lanjut. Kemudian BRI juga udah 2 hari terkoreksi ya teman-teman. BRI kemarin kan naiknya tinggi tapi ya terus terkoreksi. Nah kalau seperti ini dia memang berada di support 4.550-an teman-teman. Terus berikutnya ada supportnya 44. BCA sendiri juga sama. Ini secara umum saham-saham masih mencari support-supportnya, retracement semuanya. BTN juga sama teman-teman. Sekilas saya cepatkan aja, nanti teman-teman bosan ya. BNGA retracement ya cukup oke sih ini. Dia boleh dicatat nih teman-teman, ini cukup oke untuk BNGA, dia sampai 50 retracement ya. Agro akhirnya mencari support lagi, ini hati-hati ya. Agro mencari support lagi, terus kemudian Breeze nanti saya bahas juga tersendiri. Ini Breeze cukup bisa bertahan, tapi masih belum mampu melewati 50 retracement. Terus kemudian BTPS masih mencari support ya. Kemudian Bank Digital, teman-teman, untuk Arto akhirnya ketemu 50 retracement, wajar dia terkoreksi. Tapi koreksi ini juga teman-teman lihat, ini karena dia udah ketemu 50 retracement, terkoreksi wajar. Terus kemudian teman-teman coba hitung koreksinya ini kira-kira di berapa. Jadi sama cari supportnya. Jadi ini ada mantap juga ya, koreksinya dia sudah hampir 50 retracement di 15.350. Jadi memang mulai menarik ya untuk Arto ini, karena di 15.350 itu adalah 50 retracementnya. Kemudian untuk BGTG ini berada di supportnya ya teman-teman. Ini sudah mulai kelihatan ada rebound sedikit, boleh dipantau teman-teman. BGTG tradingan tetap hati-hati. BBYB masih cenderung mencari supportnya. BBHI masih sama. BABB masih mencari supportnya sama juga. Saya percepat aja. AGRS tadi sempat bergerak tapi enggak lah ini. Kemudian BNG aja saya rasa ini enggak ada yang menarik. Ini BMAS tembus support, hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Kamar juga masih cenderung mencari support. Bevin kemarin saya sampaikan kemarin ya naik ya. Tapi hari ini cenderung mencari support. Semuanya intinya kalau enggak retracement dia mencari support di bawahnya, ngetes support-support yang di bawahnya. Saya langsung ke BJTM. BJTM masih belum ada pergerakan juga. Ya, BJBR hari ini naik, tapi dia belum berhasil ngelewatin 1425 ya, 1430-an. Itu resistan penting. Teman-teman, berikutnya saham Astra. Ini terkoreksi ekstrim nih. Dia udah ngelewatin 50 retracement 61. Nah, ini perhatikan di 61 retracement ya. Perhatikan di 61 retracement ini nanti apakah dia ada pantulan nih. Saya bersihkan aja dulu. Ya, kita bersihkan aja dulu. Oke, kita coba tarik ya. Dia saat ini sampai 60 retracement 61. Ini udah ekstrim sih teman-teman, udah ekstrim ini. Tapi candlenya ini cenderung masih kuat turunnya. Jadi apakah mau ke 52 lagi? Let's see berapa hari ke depan. Kemudian untuk auto teman-teman ya, auto ini masih bertahan di 76,4 retracement, masih belum ada perlawanan ya. Nah teman-teman, kemarin Aces ya, Aces ini kan kemarin saya sampaikan ini kondisinya bagus, tetapi tiba-tiba juga melemah. Ya memang repotnya kalau membeli saham yang cenderung downtrend itu adalah seperti ini. Jadi ketika dia turun, ketika dia rebound, nah reboundnya dia nggak kuat, ketemu resistan, ketemu banyak musuh, yaitu orang-orang yang nyangkut di atas, langsung buang lagi. Ya wajar bisa terjadi seperti itu, makanya teman-teman kalau pegang barang yang downtrend harus hati-hati. Unilever masih belum, Indofood mulai ada perlawanan ya. Ini udah sentuh supportnya dia ya, support di sini. Oh sorry, udah ketemu supportnya dia di sini dan dia mantul. Wajar sih, ini sudah sampai supportnya. Garuda Food ini yang tiba-tiba ngebreak. Ini padahal kemarin saya sampaikan bahwa ini ngebentuk satu area sideways, bawah atas bawah atas bawah atas bawah, ngebreak teman-teman. Lanjut, break volumenya kenceng nggak? Volumenya kenceng teman-teman, boleh dipantau besok. Tapi sudah mulai ada take profit. Kok bisa ada take profit pak? Kita tengok dulu harganya apakah sebelumnya pernah tinggi. Sebenarnya nggak juga.
Nah, ini bagus teman-teman ya. Garuda Food tolong dipantau. Ini modenya adalah buy on weakness. Ya, kemudian ICBP. Nah, ini kebalikannya. ICBP justru 2 hari ini turun dan penurunan hari ini masih sangat kuat. Ini sebenarnya mengindikasikan bahwa sektor consumer ini tidak seragam pergerakannya ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham terkait komoditas. Ini Medco ya, Medco masih melanjutkan kenaikannya. Saya sebenarnya lebih suka Elsa teman-teman. Tapi Elsa ini masih belum bergerak. Kalau Medco ini dia kan hampir ngebreak di 655, hampir ngebreak. Ya, hampir ngebreak. Terus kemudian kalau Elsa ini yang saya suka ini masih belum ngebreak, masih berkutat di kisaran ini teman-teman, di kisaran 330 340-an. Kemudian saham terkait sektor energi juga, tapi ini kan Akra ini kan saya kurang paham dia apakah bermain di luar ya teman-teman. Dia kemarin retracementnya sampai 61. Memang sudah ekstrim penurunannya si Akra kemarin, dan hari ini dia dibuka menguat ya. Menguat bahkan sampai 38 retracement. Tapi masih belum berhasil closing di atas 38. Tapi setidaknya dia memang sudah ada perlawanan. Memang turunnya 3 hari yang lalu, 3 hari bursa itu dalam. Ya, dari 801 dia sampai ke 720-an. Nah, perusahaan gas hari ini sebenarnya masih lanjut naik, tapi dia terkoreksi lagi. Intinya seperti itu. Boleh diperhatikan saham-saham komoditas ya, teman-teman. Kemudian Astra Agrolestari. Ya, Astra Agrolestari sektor yang diuntungkan juga dengan kondisi naiknya harga komoditas bahan bakar ya, teman-teman. Ini masih lanjut naik 375. Kita lihat dalam weekly-nya masih ada resistan di mana? Resistannya dia di 13.300. Maksud saya 12.300 harganya. Dalam monthly-nya juga masih jauh, masih banyak resistannya teman-teman. Masih banyak resistannya, dia masih secara tren sebenarnya masih banyak resistan, yaitu di 13.400, 14.650. Resistan dia dalam monthly. Kemudian LSIP juga masih lanjut. Ini model-modelnya adalah buy on weakness sementara. Jadi kalau memang teman-teman penyuka saham coal karena kondisi saham ini CPO karena kondisi politik yang lagi seperti ini, perang ya mungkin orang menganggap bahwa harga ini energi yang masih akan terus merangkak seperti ini. Tapi ya itu tadi, lebih baik ngebelinya adalah ketika dia terkoreksi. Untuk SIM, nah, teman-teman berikutnya ini SIM, dia masih lanjut ya, 4 naik 4,95, tapi mulai ada yang take profit juga, jadi mesti hati-hati. Memang dia sudah ketemu dekat-dekat resistan. Gosco dia cenderungnya ini adalah retracement ya. Saat ini retracement dan support berikutnya dia itu ada di 149. SSMS sebenarnya hari ini naik tapi masih belum kuat ya. Jadi dia masih di area 50 retracement trend besarnya, teman-teman. Trend besarnya dia di sini di 1130-an. Kemudian SGRO sama juga dengan SSMS tadi, masih cenderung ketemu resistan. Kebetulan juga ini di sini dia ada konsol area di sekitaran, dia sih udah ngelewatin 50 retracement dari tren yang kecil, tapi masih belum kuat lanjut naik. BWPT dia masih belum teman-teman, masih di area 61,8 retracement. Oke teman-teman, berikutnya sektor batu bara. Ini untuk Harum. Saya lihat tadi dia merah sendiri ya teman-teman, sempat. Ini koreksi dari Harum sampai 50 retracement teman-teman. Dan sudah mulai mantul. Nah inilah kebiasaannya Harum. Ketika turunnya udah cukup dalam, dia juga cepat mantulnya teman-teman. Adaro masih lanjut naik hari ini. Saya lihat tadi masih lanjut naik, tapi juga mulai terkoreksi. Kalau ngebeli baru fresh buy kayaknya takut teman-teman. Jadi mesti ngantri beli di support, dan supportnya yang paling reasonable sih menurut saya memang tetap di 50 retracement teman-teman. 50 retracement itu di mana Pak? Ya itu di kisaran 2400.
Indo Tambang Raya. Oke, internet saya lagi agak lambat. Nah, Indo Tambang Raya ini tadi sempat 29. Nah, terus terkoreksi. Dia sepertinya masih mencari support lagi di 27, 27 ribuan. 27.600-an. PTBA juga sama teman-teman ya. Ini kalau kita lihat monthly, weekly, ini masih jauh sih. Indo Tambang Raya juga dalam monthly-nya masih jauh harganya. Ya, apakah masih akan lanjut terus? Kalau melihat model weekly seperti ini, ya memang modenya hanya satu, buy on weakness. Karena ketika kita bisa ngebeli di support-supportnya, ketika dia naik kita untung, ketika dia mulai nggak kuat kita bisa jual untung seperti itu. Indika Energi secara monthly juga masih oke ya. Secara weekly-nya, secara daily ini yang mesti harus waspada. Nggak usah FOMO, hajar kanan, tapi belinya tetap antri aja ya. Petrosi juga sama. Ini secara umum retracement dan modelnya Petrosi ini kalau retracement bisa cukup lama ya teman-teman. Kalau Indika memang sepertinya ada news dan Indika ini tradingan nih. Menurut saya enak sekali dipakai trading saat ini. Doit juga sama, teman-teman, retracement secara umum retracement dia. Kita tengok retracementnya dia di berapa tuh. Supportnya dia ada di 405 ya. Nah, MBSS ini yang kemarin saya sampaikan saham yang masuk pantauan dan hari ini ternyata dia masih melanjutkan kenaikannya walaupun dia ada koreksi. Ya wajar, mungkin sekumpulan orang yang di sini mulai melakukan take profit. Oke, kemudian United Tractor teman-teman setelah retracement 2 hari dia lanjut naik ya. Jadi retracement dia kemarin sampai di supportnya dia di 23,6 retracement di 24.800. Oke, teman-teman, hati-hati untuk saham konstruksi ini cenderung big breakdown. Adikarya, Wika juga disupport. Kalau Adi tadi udah breakdown, PTPP masih disupport. Kemudian WSKT disupport. Ini Adi aja yang turunnya dalam ya, teman-teman. Kemudian untuk saham properti masih belum bergerak ya. BSDE masih belum bergerak. Pakuwon, ini Pakuwon bergerak sama, tapi ini masih ketemu resistan sebelumnya juga. Asri masih cenderung mencari support. SMRA kemarin yang saya sampaikan SMRA oke. Tapi hari ini cenderung melemah ya teman-teman. Kemudian CTRA masih berada di supportnya. Oke teman-teman, kemudian saham Telkom bisa sevolatil seperti ini chartnya. Jadi untuk sementara ya cari dulu supportnya aja deh. Supportnya kayaknya yang paling bagus itu adalah di sini. Di sekumpulan candle ini teman-teman. Di sekitar 50 retracement-nya. Kemudian untuk Indosat nih masih belum ya teman-teman. Nih masih berada di support terus tapi nggak digas juga. Jadi sementara kita skip aja dulu. Maksudnya kita pantau tapi nggak dibeli aja. Nah ini yang kemarin juga masuk bahasan saham saya yang bagus ternyata dibawa turun lagi. Kalau modelnya seperti ini, teman-teman, ini artinya ngetes support lagi. Kalau supportnya nggak jebol ya, terus mantul dari support ya oke. Kalau misalkan supportnya jebol ya, supportnya di bawah tuh ada banyak, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Ini ada 50 retracement-nya tuh di 2680 dalam weekly. Kemudian untuk friend masih belum ya. TBIG dia retracement juga, teman-teman. Akhirnya retracement. Kembali lagi di area support ini support trend channel ini yang saya bikin kemarin. TOWR masih belum, masih di area sama. IMAS masih cenderung terkoreksi tapi sudah mulai ada pantulan, sudah sampai 61,8 dan di 61,8 biasanya memang mantul ya teman-teman. Targetnya hanya ke 38 dulu ya, 38 retracement. Itu di sekitar 806. Kemudian IMJS kemarin termasuk barang yang saya pantau ketat karena dia terkoreksi dalam tren naik ini terkoreksi sampai 50 retracement dan dia mantul. Tapi pantulan kemarin juga candlenya mulai ada pelemahan, jadi wajar sih kalau hari ini mulai ada pelemahan. Oke, kemudian adalah saham permetalan ini yang juga pasti diperhatikan nih. Kalau kondisi-kondisi perang katanya saham-saham metal ini banyak yang naik. Tetapi kalau kita lihat Antam ini ketemu resistan di MA200 dan balik dari situ ya. Sekaligus moving average 200 sekaligus retracement 50. Ini combo ini di sini penting ya. Kemudian untuk Inco ini mulai retracement juga, mulai ada pelemahan. Supportnya di 52 teman-teman. Kemarin kan sempat sampai hampir 56.
Teens juga sama, ini masih konsol area setelah ngebreak kemarin ya. Untuk supportnya dia sekarang dia ada di 1564. MDKA saya lihat tadi sekilas dia naik ya, memang bener naik teman-teman ya. Oke, seperti ini MDKA memang biasanya tampil beda ya, seperti ini teman-teman. Untuk MDKA ini supportnya dia di kisaran 3834. Kemudian BRPT yang kemarin masuk pantauan saya juga, sebenarnya hari ini oke, ngegas lagi tapi masih melemah lagi teman-teman ya. Kalau kita lihat resistan dia itu saat ini berapa sih? Ya, dia sebenarnya hari ini sampai di 940-an. Itu adalah resistan pertama tapi belum kuat balik. Nah, kemudian ESA teman-teman ya. ESA ini barang lama juga. Ini setelah kemarin sampai 100 retracement 38 dia lanjut naik teman-teman. Lanjut break 770. 717. Secara monthly oke, all time high. Jadi ini settingnya untuk ESA adalah buy on weakness ya. TPIA kemarin masuk list saya juga, akhirnya nggak kuat juga ya. Nggak kuat. Naiknya nggak kuat. Jadi ya kita lihat besok aja deh. Kita lihat besok aja karena kemarin sebenarnya ya bagus kemarin sebenarnya sinyalnya, tapi kalau nggak kuat gini ya berarti ada yang take profit. Oke, kita tengok dulu resistannya teman-teman ya. Resistan dia dalam naiknya ini. Ya memang dia ketemu resistan pertama teman-teman. Resistan pertama di 9340 TPIA. TKIM nggak ada perubahan, INKP juga sama. Ini JSMR mulai ada pergerakan, teman-teman. Untuk JSMR mulai ada pergerakan. Oke, kita cek dulu ini kebanyakan Fibonacci-nya ini. Kita hapusin dulu aja deh, ini banyak sekali. Ini yang tren besarnya. Saya kemarin menggunakan tren yang lebih kecil di sini. Dia ketemu 50 retracement sebelumnya. Jadi saham ini turun, naik, tapi ketemu 50 retracement nggak kuat. Berarti sekarang ya targetnya dia masih di 50 retracement itu teman-teman. Ya teman-teman, untuk Indosement hati-hati aja, dia break supportnya ya. Memang agak susah diprediksi ini ya. Kemarin sempat bagus, tapi enggak juga, akhirnya terkoreksi lagi. Oke, kita mungkin akan skip dulu, nggak usah terlalu banyak energi memantaunya juga. SM Gear juga masih sama teman-teman ya. Ya kecenderungan saham downtrend dia buying powernya bisa sangat dilawan oleh orang-orang yang nyangkut. Jadi mesti hati-hati, kalau buying powernya nggak begitu kuat-kuat amat, biasanya naik juga ada yang take profit. Kemudian untuk ASA teman-teman masih ketemu resistan pertama, masih belum kuat. ERA ya masih mencari supportnya. Untuk saham sebenarnya sudah mulai ada pergerakan ya teman-teman, tapi ini barang juga downtrend ya, hitungannya downtrend. Masih berat sekali untuk naik. EMTK masih oke ya, jadi dia terkoreksi, lanjut 50 retracement, terkoreksi lagi, ngetes supportnya, berhasil melewati 50 retracement sekaligus retracement 50 sekaligus MA 200 dan bisa lanjut naik sampai resistan di 61,8 namun belum berhasil lanjut. Nah, kemarin saya sampaikan kalau grup MPPA mulai ada geliat, tapi hari ini kempes lagi. Multipolar juga sama. Hanya LPPF aja secara tren dia memang beda dengan MPPA dan multipolar. Kemudian LPCK dia masih cenderung di area yang sama sih teman-teman ya. PKR belum, saya skip aja. MLPT, nah MLPT akhirnya koreksi, tapi koreksinya dia cukup lama ya, nggak seperti sebelumnya naik sehari langsung koreksi. MTDL kemarin masuk bahasan saya teman-teman ya, karena dia rebound dari dasar. Hari ini kenaikan dia tidak begitu kuat ya, walaupun tidak turun dalam tapi juga tidak kuat. MMLP kemarin masuk list saham yang saya pantau juga, saham-saham yang pergerakannya bagus, masih lanjut. Dia sekarang ketemu resistan yang kedua, 38,2 retracement. Saratoga kemarin juga masuk saham yang saya pantau, saham bagus. Dan dari dasar dia lanjut naik 2 hari candle, ngelewatin 50 retracement-nya ya. Kemudian Cepin, Java main nggak kemana-mana ya teman-teman. Java aja yang cukup bagus, tapi juga
pergerakannya ya nggak kemana-mana juga seperti itu. Kalau farmasi sepertinya yang rebound hanya AGI teman-teman, boleh dipantau AGI apakah ini terkait kebutuhan oksigen yang tinggi. IRA masih belum, yang lainnya sih nggak ada ya teman-teman. Ini care terkoreksi juga, Silo enggak. Silo di support ya. Baik teman-teman, itu saham-saham yang biasa saya bahas. Coba kita lihat sekilas saham top frekuensi. Bian sering keluar ya, tapi saya skip aja. Gudang Garam berapa kali ini sering keluar. United Tractor keluar juga. Astra Glostari memang karena sektornya lagi bagus. ITMG, ADMR. Nah, ADMR nih barang lama ya teman-teman. Hari ini saya nggak sempat mantau, tiba-tiba break. Saya hari ini banyak di luar juga sih, naik mobil banyak di luar, jadi nggak sempat memantau. Tapi biasanya kalau saya lihat dia awal-awal break, saya bisa awal-awal bisa lebih cepat masuk. Tapi lagi nggak di depan di komputer. Tapi ini memang masih list saya ya teman-teman. Memang dari bentuknya kemarin memang dia setelah naik dia konsolnya cukup lama ya. Konsolnya dia cukup lama di area konsolidasi ini memang agak membosankan. Ya, areanya kan sempit ya. Ya kemarin memang sudah ada pergerakan tapi kempes lagi. Saya pikir dia akan masuk konsol area dulu dan hari ini saya nggak bisa memantau, tiba-tiba terbang ya. IBST, CBBM, Indika jelas masuk, S Saratoga lanjutan kemarin ya. SSMT ini juga sering masuk sebenarnya ini. SCA udah, seger ini pernah masuk juga nih, ketemu retracement 50 dan mantul konsol area dulu. Tats ini pernah saya bahas juga nih. Ini kan ada channel pernah saya bahas. Indorama ini saya skip aja. Oke teman-teman, itu tadi adalah saham yang umum saya bahas, juga LG45, maksud saya saham top gainer. Nah, terus kemarin teman-teman ini saham list saya kemarin yang saya bilang cara pergerakan bagus ya. Kemarin kan saya bikinkan list-list saham yang masih bagus pergerakannya, ternyata hari ini nggak semuanya bagus teman-teman. Kita lihat untuk Breeze masih ketemu resist sih, nggak koreksi dalam. Cuma akses ini yang istilahnya Jawa ndrawasi karena supportnya 1055 ya, dia bisa turun lagi teman-teman, kurang dikit. MBSS oke, kemarin saya bahas, hari ini lanjut naik. SMRA ini sedikit terkoreksi. IMJS masih belum kemana-mana sih ya. TPIA kemarin saya bahas oke, hari ini cenderung melemah lagi ya. BRPT juga sama, hati-hati yang saham-saham naik tapi nggak kuat kalau tembus supportnya. ASA masih belum juga ya. MTDL, MMLP yang lanjut oke, dan Saratoga yang lanjut oke. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Semoga video saya ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.